Tapi Sabtu saya lagi dia pulang kampung. Atau Minggu baru dia pulang. Killing spree, double kill, triple kill, maniac, savage, wiped out. Inilah bedanya Ken Barking ya. Bukan cuma jelasin dari gameplaynya aja, bahkan dari grafiknya juga dijelasin gambaran umumnya. Karena memang menurut saya ketika sesi pemilihan hero itu banyak banget yang kurang paham strategi counter pick dari tim lawan, serta gimana caranya menyeimbangkan timnya sendiri. Nah, perhatikan di sini ya. Tadinya saya mau ngepick Link, tapi musuh dapat first pick dan ambil Cloud. Nah, kalau kayak gini, rata-rata biasanya musuh bakal jadiin Cloud hyper carry. Bukannya meremehkan ya, tapi yang namanya solo ranked itu kita tuh nggak tahu apakah tim kita itu punya pikiran untuk counter Cloud apa enggak. Kalau kepikiran sih ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, tim kita ya cuma bisa jadi bulan-bulan tim musuh aja. Sebenarnya Chou bisa jadi counter Cloud, tapi berhubung ada yang request mau pakai Leslie, maka saya lebih memutuskan request juga hero yang bisa ngimbangi Cloud, yaitu Kari. Karena kalau Leslie agak kurang bisa mengimbangi hyper carry-nya Cloud. Dan supaya dipercaya, jangan lupa kasih juga WR kita. Oke, jadi di sini kita bakal ngimbangi hyper carry Cloud dengan hyper carry Kari. Nah, sekarang gimana cara pemilihan spell yang tepat untuk hyper carry? Dan sebagai contoh di sini bisa kita lihat spell yang digunakan oleh Cloud dan juga carry ya, yaitu Purify dan juga Flicker. Karena keduanya pilihan yang tepat supaya hyper carry kita itu tidak mudah dibunuh. Seperti kita tahu, hyper carry itu adalah kondisi di mana hero yang dijadikan hyper carry itu akan ngambil 2 buff dan juga hampir semua jungle. Ini artinya tim kita akan mengharapkan si hyper carry tersebut menjadi kunci utama kemenangan dengan menjadikannya damage terbesar kalau ada war. Makanya pemilihan spell itu sangat penting. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya hyper carry itu mati, maka harapan untuk menang pun bakal semakin sulit. Nah, hal pertama yang wajib kita ambil adalah item jungle level 2 sebelum kita membeli item lain. Karena tugas awal si hyper carry adalah farming secepat mungkin. Dan pada awal game gak jadi masalah ya kalau untuk satu wave minion itu diberikan kepada rekan tim yang lain. Karena kita dituntut untuk ambil 2 buff dan juga jungle secepat mungkin. Dan jungle buff itu muncul di menit 30. Maka jangan sia-siakan waktu ya untuk memberikan damage secepat mungkin. Dan setelah kita ambil buff merah, kita dapat mengambil jungle di atasnya. Lalu pergi ke mid untuk ambil minion yang kedua. Dan jangan lupa ya, habis ini langsung ambil buff biru. Supaya buff biru kedua itu muncul nggak lama setelah buff merah kedua muncul. Oh iya, untuk target hyper carry di early game adalah harus lebih kaya dari seluruh pemain. Sehingga ketika memasuki mid game, kita sudah siap untuk bertempur. Setelah itu kita bisa ambil Pokemon terlebih dahulu ya. Atau kita juga bisa langsung ambil Klomang, tergantung dari kondisi. Jadi hal yang perlu dihindari oleh hyper carry yaitu rusuh di jungle lawan di awal game. Karena ini akan sangat merugikan kita yang harus kehilangan 2 buff. Dan ini biasanya bakal membuat kita kalah farming dari lawan. Nah, setelah itu kembali ke mid lane untuk ambil minion dan langsung bergerak ke bawah untuk mencuri Klomang atau melakukan ganking. Ini kenapa rotasi ke bawah itu sangat penting, karena kita bisa langsung bergerak untuk menghabiskan jungle yang di bawah ya.
habis itu langsung ke mid lagi untuk ambil minion yang di mid ya. Dan jangan lupa untuk perhatikan juga sisa waktu bab kalian itu habis. Ini penting untuk memperkirakan monster buff muncul lagi. Nah, karena monster buff merah itu sudah muncul lagi, maka langsung aja kita ke sana ya untuk segera ngambil. Dan gak lama setelah itu kita langsung ambil buff biru. Namun kalau ada kesempatan untuk ambil turtle, maka lebih dulu kita ambil turtle dulu ya. Nah, di sini sedikit beruntung ya, kita bisa lihat Tara Johnson yang pada awalnya ingin menabrak kita ketika ambil buff merah. Dan melihat tim kita lebih banyak nih, dan juga turtle berhasil kita ambil, maka war adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan kill. Tapi di sini karena belum ada kepercayaan tim terhadap kita, jadinya kita nggak dikasih kill nih untuk mendapatkan extra gold. Dan kita dapat rotasi lagi ke atas nih untuk mendapatkan gelombang besar, sekaligus juga melakukan ganking supaya bisa menekan lane atas. Tapi jangan lupa kita juga tetap harus memperhatikan ya lane kita sendiri, yaitu mid lane. Kalau nggak ada ancaman turret mid lane, maka ya kita bisa bergegas untuk ambil kesempatan mencuri turret atas. Kalau monster jungle musuh ada, ya wajib kita ambil dulu sambil berjalan ke arah target yang kita tetapkan. Seperti contoh ini ya, kita kembali lagi ke turret atas ya, karena kita awalnya mau ngancurin turret atas. Nah, setelah kita berhasil ambil turret musuh, jangan lupa untuk bersihin minion musuh terlebih dahulu ya, supaya nanti kita dapat bergerak bebas, mau itu ke bawah kayak ataupun farming ya. Kemudian setelah masuk ke mid game, seharusnya kita itu udah cukup kaya ya untuk melakukan ganking bersama rekan tim. Dan melihat musuh yang tertekan, kalian dapat mulai setup nge-push 3 lane sambil melakukan farming monster. Dan kembali lagi, kita perlu melihat kapan efek buff itu akan hilang selama kita melakukan rotasi. Jadinya kan kalau kita sering lihat itu, maka kita bisa langsung segera ambil buff. Atau kalau ada kesempatan, kita bisa mencuri buff lawan. Nah, perhatikan di sini ya. Poin paling penting adalah ketika musuh hilang, usahakan kita nggak pernah terlihat di map supaya tim lawan kita itu lupa akan keberadaan kita. Dan di sini akhirnya kita bebas ya memberikan damage ataupun free hit ketika musuh kita itu lagi sibuk menyerang rekan tim kita yang lain terlebih dahulu. Dan perhatikan di sini level kita itu udah jauh lebih tinggi dari semuanya. Oh ya, di momen ini bisa dikatakan bahwa kita itu berhasil menjalankan rotasi dan juga farming sebagai hyper carry dengan baik ya, di early maupun di mid game. Setelah kita jauh lebih unggul daripada hero core ataupun hyper carry musuh, kita bisa terus melakukan penekanan supaya mereka itu nggak bisa farming. Kita cuma tinggal jaga tempo permainan aja ya, supaya nanti nggak terlalu mukil, yang menyebabkan nanti kita sendiri yang di-kill oleh lawan. Soalnya kalau kita kena kill bahaya banget ya,
musuh bisa farming lagi dan juga mengambil kembali seluruh lane yang dari tadi sudah kita jaga supaya nggak ditekan ya. Dan selain kita fokus untuk menyerang musuh, poin penting lainnya adalah selalu jaga posisi ya saat terjadinya war. Karena ini kadang sering dilupakan oleh para user MM. Oh iya, kita juga harus memperhatikan ya posisi tim dan juga musuh. Apakah kita terlalu maju ya, ataupun waspada dari serangan musuh yang bisa jadi dia bakal menyerang dari belakang. Nah, perhatikan di sini ya, entah apa yang dipikirkan oleh Tigreal sehingga harus recall dan membersihkan lane bawah. Dan pada kondisi tertentu, nggak mutlak juga kita harus menekan 3 lane lagi ya. Kondisi ini hampir sama ketika kalian bingung ya harus lord ataupun push to red. Kalau menurut perhitungan kalian itu bisa langsung menghancurkan turret utama, maka buanglah semua strategi kalian dan objektiflah untuk menang. Namun kalau dirasa memang nggak bisa langsung mengakhiri pertandingan, maka kita dapat melakukan push 3 lane lagi untuk mendapatkan lord. Nah, kira-kira seperti itu ya. Silahkan kalau kalian punya pendapat lain ataupun ada komentar mengenai gameplay ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komen ya. Terima kasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa